Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nyimas Anggun Nurhaliza dan Mary Ismayanti. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan laboratorium TIK. Mari kita simak videonya. Sejarah awal mula Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi ditelusuri kembali ke pertengahan abad ke-20. Pada masa itu, komputer masih dalam tahap perkembangan dan belum banyak digunakan secara luas. Laboratorium TIK pertama didirikan dengan tujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu laboratorium TIK tertua yang terkenal adalah Laboratorium Lincoln di Massachusetts Institute of Technology yang didirikan pada tahun 1951. Laboratorium ini menjadi salah satu pusat penelitian terkemuka dalam pengembangan teknologi komputer dan jaringan komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, peran laboratorium TIK semakin penting dalam memajukan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Laboratorium TIK terus melakukan penelitian mendalam untuk menciptakan solusi-solusi inovatif guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di berbagai sektor. Infrastruktur di Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah bagian yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengembangan di bidang teknologi informasi. Ada beberapa komponen infrastruktur yang umumnya ditemukan di Laboratorium TIK. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras yang ada di Laboratorium TIK meliputi komputer, server, printer, dan proyektor. Perangkat keras memiliki peran penting dalam menentukan kinerja dan fungsionalitas dari sebuah sistem komputer. Tanpa perangkat keras yang tepat, sebuah sistem komputer tidak akan dapat beroperasi dengan baik atau bahkan sama sekali. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang digunakan di Laboratorium TIK mencakup sistem operasi. Perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office, contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Teams. Perangkat lunak memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari meningkatkan efisiensi kerja, memfasilitasi komunikasi, hingga menyediakan hiburan. Misalnya, perangkat lunak biasa digunakan untuk mengolah data, membuat presentasi, mengedit foto dan video, berkomunikasi melalui pesan teks atau video, memainkan game, dan banyak lagi. Yang ketiga, jaringan komputer. Jaringan komputer di Laboratorium TIK sangat penting untuk menghubungkan semua perangkat keras dan memastikan konektivitas antar perangkat. Jaringan infrastruktur meliputi kabel LAN dan akses point Wi-Fi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan penelitian. Keempat, ruang laboratorium. Ruang laboratorium TIK dirancang sedemikian rupa agar nyaman digunakan oleh pengguna, seperti pelajar dan staf pengajar. Ruangan tersebut dilengkapi dengan meja kerja yang cukup luas, kursi ergonomis, pendingin udara atau AC untuk menjaga suhu ruangan tetap optimal, serta pencahayaan yang cukup. Dan yang terakhir yaitu perlengkapan tambahan. Laboratorium TIK juga biasanya dilengkapi dengan perlengkapan tambahan, seperti UPS, untuk mencegah gangguan saat terjadi pemadaman listrik tiba-tiba, dan CCTV untuk keamanan ruangan, serta alat-alat pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan spesifik laboratorium tersebut. Strategi pengadaan sarana Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi
merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan keterampilan di bidang TIK. Pengadaan sarana laboratorium TIK harus memperhatikan kebutuhan spesifik dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta mengikuti perkembangan terkini dalam industri tersebut. Tata letak peralatan laboratorium mengacu pada susunan dan penempatan peralatan laboratorium di ruang kerja yang efisien dan aman. Tata letak yang baik dapat meningkatkan produktivitas, meminimalkan risiko kecelakaan, dan memastikan terpenuhinya standar keselamatan dan regulasi yang berlaku. Pemilihan tata letak peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis peralatan, kebutuhan aksesibilitas, aliran kerja, ventilasi, dan pengaturan listrik. Dalam merencanakan tata letak peralatan laboratorium yang optimal, penting untuk melibatkan ahli keselamatan kerja dan teknik bangunan profesional untuk memastikan bahwa semua aspek desain telah dipertimbangkan dengan baik. Aplikasi keamanan di laboratorium TIK. Dalam laboratorium teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi keamanan sangat penting untuk melindungi data sensitif, informasi penting, dan infrastruktur teknologi yang digunakan. Ada beberapa aplikasi keamanan yang umumnya digunakan di laboratorium TIK. Yang pertama yaitu firewall. Firewall adalah salah satu aplikasi keamanan yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Dengan firewall, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatur akses ke sumber daya jaringan, mencegah serangan dari luar, dan memastikan keamanan sistem. Yang kedua yaitu antivirus. Antivirus adalah program yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware seperti virus, worm, dan Trojan horse yang dapat merusak sistem komputer. Penggunaan antivirus di laboratorium TIK membantu melindungi data dan perangkat dari serangan malware yang merugikan. Intrusion Detection System atau IDS. IDS adalah aplikasi keamanan yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan terhadap jaringan atau sistem komputer. Dengan IDS, laboratorium TIK dapat segera mengetahui adanya ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan secara proaktif. Yang terakhir yaitu Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah solusi untuk menciptakan koneksi aman antara perangkat di jaringan publik dengan menggunakan enkripsi. Dengan VPN, pengguna di laboratorium TIK dapat mengakses sumber daya jaringan secara aman dari lokasi eksternal tanpa khawatir tentang penyadapan data. Mungkin itu saja video pemaparan mengenai pengenalan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Bye-bye.